Halo, selamat malam sobat. Aduh, luar biasa. Kita ini betul-betul dapat kesempatan yang sungguh-sungguh luar biasa pada malam hari ini. Malam hari ini kita boleh bertemu dengan Kang Zainal, Kiai Zainal Abidin. Tapi beliau lebih senang dipanggil dengan nama Kang. Mohon maaf ya, Tadi kita sudah koordinasi, Kiai lebih senang dipanggil Kang. Memang panggilan ini terkadang punya arti yang sungguh dalam, kan gitu ya. Kami sangat berterima kasih sekali karena pada malam hari yang indah ini kita boleh bertemu di tengah-tengah kesibukan PCNU dalam mempersiapkan harlah. Besok, mulai dari besok itu sudah mulai urutan-urutan acara yang 1 abad NU ya. Iya. Kalau kami boleh banyak bertanya ya, kira-kira harlah ini itu membawa tema-tema yang seperti apa ya? Memang tema besar kita adalah menjemput 1 abad ini untuk sebuah perubahan yang signifikan terhadap peran dan fungsi Nahdlatul Ulama ke depan. Kita sudah paham betul bahwa NU itu adalah organisasi yang seringkali disebut oleh para muharrik atau penggerak itu sebagai organisasi rahmatan lil alamin. Keberadaannya tidak hanya kepingin besar pada diri pribadi, akan tetapi kehadirannya itu akan memberikan keberkahan dan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya yang ada di Indonesia, tapi itu bisa jadi mendunia, karena lambangnya Nahdlatul Ulama itu adalah bola dunia. Jadi harapan para muassis, para pendiri NU ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga akan muncul sampai ke mendunia. Wah, luar biasa. Mungkin kalau sedikit saya boleh bertanya tentang lambang NU. Di situ ada bola dunia, terus ada bintang 9. Iya. Terus ada yang lain-lainnya. Mungkin kira-kira bisa digambarkan secara general, secara umum dan lebih simpel. Itu kira-kira lambang itu ada bintang 9, ada apa itu kira-kira arahnya kemana? Ya. Jadi ketika ada tulisan Arabnya Nahdlatul Ulama, huruf dot itu huruf yang paling berat, huruf yang fasih hanya Kanjeng Nabi, dan itu melingkari dunia. Jadi kita menangkap bahwa NU itu tidak hanya untuk Indonesia, tapi NU juga akan menjadi miliknya dunia. Satu itu. Nomor 2, karena nafas dari Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, maka pengejawantahan dari visi besar Islam menjadi rahmatan lil alamin itu diterjemahkan melalui organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Peran yang dimainkan secara strategis oleh Nahdlatul Ulama adalah juga rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk semua orang, semua warga dan seluruhan mendapatkan kemanfaatan. Dan kemudian ada bintang 9. 9 itu kan angka yang paling sempurna, paling paripurna. Sehingga kalau dalam NU itu ada lubang yang ada ngaji. Ngaji itu menjaga barang sing kabeh songo. Songo itu mulai dari mata, hidung, mulut, telinga sampai ke bawah. Kalau dihitung semuanya 9. Artinya ketika angka 9 itu benar-benar diatur, ditata, diuji, dikaji, itu harapannya akan menjadi manusia yang baik, manusia yang bukan paripurna tapi cukup menjadi orang yang baik. Ya, berangkat dari orang yang baik itulah kemudian akan memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Termasuk itu menjadi tugas besar dari Nahdlatul Ulama. Artinya Nahdlatul Ulama itu sebetulnya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk
masyarakat itu sendiri, walaupun itu bukan warga NU, walaupun itu bukan Muslim, Ya, gitu. artinya kehadirannya kan selalu dalam perjalanan sejarah kita kan memang seperti itu. Gitu ya. Jadi mengapa NU membantu teman-teman di misalnya teman-teman yang ada di gereja, mengapa dibantu teman-teman Banser, itu kan dalam rangka menjaga bahwa teman-teman Nasrani bisa melaksanakan akidahnya secara aman di negeri ini tanpa mencampur adukkan akidah atau keyakinan antara Islam yang notabene NU ini dengan teman-teman dari Nasrani. Saya pikir itu dalam sejarah sudah terbukti lah dari waktu ke waktu sampai hari ini yang bisa kerjasama dengan teman-teman Nasrani ya NU. Memang salah satu yang saya mungkin secara pribadi saya rasakan atau mungkin masyarakat juga mungkin bisa rasakan, memang kehadiran NU itu bagi bangsa Indonesia kalau menurut saya itu menjadi salah satu pilar keberagaman beserta dengan pilar-pilar yang lainnya tentunya ya, baik pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi menjadi salah satu pilar yang kokoh dalam keberagaman. Nah, kami dengar juga Pak Yai bahwa salah satu slogan kita atau mohon maaf saya lebih bagus bilangnya Pak, moto kah atau tema pada Harlah 1 Abad ini adalah rawat jagat. Mohon diterangkan kira-kira bagaimana Pak Yai? Ya, sambung dengan rahmatan lil alamin tadi. Jadi memberikan kerahmatan, memberikan kemanfaatan kepada seluruh alam, berarti kan dalam bahasa Jawa kita ya merawat jagat. Merawat jagat dari apa? Merawat jagat dari tangan-tangan usil, dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Maka NU punya visi dan misi besar dalam rangka merawat jagat itu supaya jagat ini tetap bagus, tetap kondusif, tetap muncul keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena memang dihuni oleh orang-orang yang berperilaku baik. Seperti itu harapannya ke depan seperti itu. Harapannya ke depan ya. Nah, kalau saya boleh teruskan sedikit lagi. Besok kita akan laksanakan acara Harlah 1 Abad. Ya. Artinya setelah Harlah besok, abad yang kedua akan kita jalani bersama-sama. Kira-kira bagaimana pandangan NU terhadap bangsa dan negara? Ya tetap kita tetap dalam koridor slogan kita kan NKRI harga mati. Siap. Sehingga siapapun orang yang mengganggu NKRI maka harus berlawan dengan NU. Siapapun orang, siapapun pihak yang mencoba menggoyang, mengganggu NKRI, maka kader NU siap ada di garis paling depan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersama-sama di sana. Ya, bersama-sama. Jadi dalam sejarah pun, catatan sejarah memang sudah terbukti kader-kader NU mulai dari sebelum merdeka, saat merdeka, pasca merdeka, setelah reformasi, insya Allah kita masih terngiang lah catatan sejarah peran yang dimainkan dan diperankan oleh Nahdlatul Ulama dan kader-kadernya. Dan momentum ini saya pikir akan menjadi momentum yang sangat berharga bagi kader NU, bahwa daya tarik yang dimiliki oleh NU itu saat ini luar biasa. Saya katakan daya tarik, respon dari masyarakat itu tidak hanya sekedar hura-hura kepingin merayakan sebuah ulang tahun, tapi ada seremonial ibadah-ibadah, ada seremonial doa-doa yang dilantunkan, dan itu menjadi kebiasaan orang Nahdlatul Ulama. Maka untuk menjemput perubahan ini harus diadakan sebuah seremonial untuk kemudian akan merubah frame cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap peran NU ke depan yang mungkin tantangannya lebih berat lagi. Lebih-lebih kita berhadapan dengan dunia media sosial yang sangat kejam. Belum lagi kita berhadapan dengan kenakalan remaja, narkoba dan lain sebagainya. Saat ini kan menjadi tantangan luar biasa bagi NU untuk menjadikan
dunia ini tetap terawat, jagat ini tetap terawat, menata semuanya agar Allah tetap memberikan keberkahan. Saya ada menarik tadi yang Pak Yai sampaikan itu dalam bersosial media. Artinya saat ini Pak Yai kita banyak melihat begitu begitu sadisnya dalam berkomentar di sosial media. Tidak terlepas dengan anak-anak muda. Kadang-kadang yang sudah tua juga lakukan hal yang seperti itu kan. Kalau boleh Pak Yai, mungkin ada saran atau ada petua, ada apa yang mau disampaikan untuk dalam kehidupan bersosial media bangsa kita, terlebih lagi setelah kita masuk ke setelah abad yang pertama ini untuk masuk ke abad yang kedua ini, kira-kira seperti apa Pak Yai? Ya, memang dalam perkembangan zaman kita tidak bisa memungkiri pertumbuhan dan perkembangan teknologi itu mau tidak mau harus kita hadapi. Nah, ketika kita menangkap bahwa ada dalam tanda kutip kita menyebutnya dengan perubahan sikap dan perilaku pada anak-anak muda, maka itu juga menjadi PR besar bagi Nahdlatul Ulama untuk melakukan pendadaran, pengkaderan terhadap anak-anak muda NU agar tidak serta-merta terbawa oleh arus sosmed yang dalam tanda kutip itu tidak mengarah kepada perilaku yang baik, tidak mengarah kepada perilaku atau ciri khas sebagai bangsa Indonesia. Maka tugas NU memberikan pendadaran, pendidikan, pengkaderan agar kader-kader muda NU selain beliau teman-teman itu ngeh terhadap sosmed, sosial media, teknologi, tapi juga didasari oleh berperilaku yang baik juga. Karena mau tidak mau ini juga PR-nya Nahdlatul Ulama untuk menata akhlak dan perilaku kader-kadernya. Itu juga jadi PR kita bersama. Iya, betul, PR kita bersama. Kami juga selalu menggaungkan kepada umat-umat di kami yang di BPIB untuk bersosial media dengan santun, dengan baik. Nah, sekarang Pak Yai sebagai penutup, ini Sobat Minmed di sini tuh luar biasa, lagi sibuknya luar biasa untuk besok, sehingga kita nggak punya waktu banyak untuk ngobrol dengan Pak Yai. Walaupun dari pembicaraan yang sederhana begini, waduh banyak sekali yang masih bisa kita gali. Tapi waktu juga yang memisahkan kita atau kesibukan saat ini ya. Mungkin satu hari nanti kita bisa berkolaborasi lagi, kami boleh bertemu lagi dengan Pak Yai, kita untuk berdiskusi lebih jauh ya. Nah, sebagai penutup Pak Yai, sebagai penutup, closing statement dari Pak Yai untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Ini momentum yang saya pikir juga bagus, berharga, karena mau tidak mau kita memang dihadapkan kepada teknologi dan informasi, sehingga apapun cara dengan cara apapun kita harus bisa masuk pada wilayah itu, dan kita harus bisa memberikan contoh-contoh perilaku yang baik bersosmed, bersosialisasi di media sosial. Maka kalau kita sendiri nanti bisa berperilaku baik, maka sudah barang tentu akan bisa kita contohkan kepada generasi-generasi kita. Dan saya pikir momentum ini menjadi momentum yang baik untuk bersamaan. Mau tidak mau kita satu bangsa, satu negara, dan harus bersama-sama menjaga bangsa dan negara, sebuah kebersamaan dan persatuan. Terima kasih Pak Yai, selamat malam, ya, sukses acara terima besok. kasih. Kita bersama-sama, kita jaga ketertiban, bersama-sama kami membantu. Terima kasih Pak Yai. NU tidak sendirian. Siap. Ada kami di sini bersama-sama. Luar biasa. Terima kasih.